Melanjutkan cerita yang kemarin, gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di dalam Akademi Janan diguncang sampai mereka retak berbisa. Hutan dalam radius 1000 meter dari Akademi Janan diratakan. Ada satu gelombang lagi, hati-hati pindah lebih jauh. Sukian buru-buru berteriak dan dia terkejut bahwa ternyata api yang menakutkan di langit sudah lolos dari kendali Soyan. Ketika itu melepaskan energi yang lebih menakutkan, sangat memungkinkan bahwa seluruh Akademi Janan akan langsung berubah menjadi tanah yang datar. Soyan juga tidak dapat menjelaskan mengapa lotus api ini menjadi sangat menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembak teratai api ke dalam awan yang sangat aneh itu. Tangan Soyan yang berisi darah segar perlahan bergerak dan membentuk beberapa segel. Garis-garis darah yang padat secara bertahap naik di mata hitam gelapnya. Mengikuti perubahan segel tangan Soyan, rasa sakit yang membengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia siap untuk pergi dan keluar, dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikit pun. Soyan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah untuk sedikit berhenti. Dia terdiam sesaat, matanya melirik bola api besar. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara yang keras. "Dua tuan, bola api akan meledak, cepat pergi." Setelah mendengar pengingat dari Soyan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api raksasa perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang melirik Soyan. Pandangan acak ini menyebabkan Soyan menyadari bahwa kekuatan obat liar dan kekerasan yang sangat mengaduk di dalam tubuhnya benar-benar sudah tenang. Siapa dua ahli misterius berjubah misterius ini? Sejak kapan para ahli yang menakutkan itu ada di sini? Kemudian sebelum Sukian muncul, tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak naik ke matanya. Saat ini dia dengan lembut bergumam, orang tua ini. Mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan. Namun jika Akademi Janan tidak dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah ikut campur tangan. Jika tidak, Akademi Batin ini, beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Sukian ketika dia berbicara sampai akhir. Mata dari banyak para tetua Akademi dalam berkedip saat mereka melihat dua sosok abu-abu, sementara mereka bergumam pelan dari mereka sendiri. Ria spesial menjadi semakin intens dengan segera dua jari layu dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang di mana bola api raksasa itu berada di sana seolah-olah tiba-tiba robek oleh tangan tak terlihat yang besar. Sebuah retakan spesial besar diam-diam muncul di sana. "Pergi!" Segera dengan lembut mendorong bola api yang sangat besar yang mengandung kekuatan destruktif ke dalam celah spesial hitam tanpa dasar. Dua sosok abu-abu akhirnya menghela napas lega setelah melakukan ini. Soyan di langit yang jauh juga menghela napas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api itu terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Janan tidak akan ada lagi. Beberapa suara angin deras ditularkan sementara Soyan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Sesegera Sukian dan dokter peri kecil dan yang lainnya muncul di samping Soyan. Setelah melihat bahwa Soyan tidak terluka parah, Sukian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku, jangan secara acak mengatakan apapun." Tubuh Sukian bergerak setelah dia berbicara. Dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Soyan dengan ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil itu dan mengikuti. "Ketua Bai, Ketua Kian, terima kasih telah menyelamatkan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Janan akan tidak ada lagi." Sukian menangkupkan kedua tangannya ke kedua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka.